Hari ini ayo temenin aku masak seafood bakar Jimbaran lagi. Nah, karena sebelumnya pakai udang, kali ini aku tuh pengen coba pakai cumi-cumi. Dan supaya cuminya tetap empuk dan gak alot, di sini aku tambahin baking soda lalu diamkan selama kurang lebih 15 menitan. Sambil nunggu kita bikin bumbu olesan bakarannya nanti. Untuk bahannya aku udah tulis di layar. Ini kita tinggal haluskan aja, kemudian kita masak di pan yang sudah dipanaskan. Jangan lupa tambahin serai, daun salam dan daun jeruk. Tambahin juga gula merah, lada dan garam. Kalau udah, terakhir tinggal tambahin persausannya. Nah, kalau udah ini tinggal diaduk aja hingga tercampur rata. Setelah itu kita bisa langsung grill cumi yang udah dicuci bersih. Masak cuminya sampai setengah matang. Kalau udah kita olesin bumbu yang udah kita buat tadi. Ratakan bumbunya ke semua sisi lalu masak hingga matang. Dan ini dia cumi bakar Jimbaran yang udah jadi. Wah, ini sih baru matang, wanginya tuh udah bikin ngiler banget. Untuk rasanya ini tuh perpaduan gurih, manis, pedas, smoky jadi satu. Bener-bener enak banget. Jadi ya udah, daripada kalian ngiler liatin aku makan, mending langsung aja recook di rumah. As a new mom, pagi kayak gini tuh udah pasti banyak banget kegiatan. Belum lagi Pak Su yang request minta bikinin sarapan. Nah, untungnya aku tuh punya ide menu simple yang bikinnya cepet dan rasanya enak banget. Oke, langsung aja kita masuk ke cara pembuatannya. Tinggal siapin 2 butir telur, kasih sedikit garam, lalu kita aduk rata. Nah, karena kita mau bikin scramble egg, jadi ini tinggal dituang aja ke dalam pan yang udah dipanaskan, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Lanjut masih di pan yang sama, ini kita tinggal tambahin aja minyak wijen, lalu kita tumis bawang putih dan daun bawangnya. Kalau udah wangi, masukin juga tomat yang udah kita iris tadi. Menu ini tuh sering banget di request Pak Su, aku tuh nyampe bingung padahal kan sarapan tuh enakan yang simple dan satset. Kayak aku yang sarapan pakai sonai sosis premium. Makan ini tuh udah rasanya enak, praktis, ditambah daging premiumnya yang berasa banget. Sonai sosis premium ini ada 4 varian. Ada original, smoked bratwurst, hot dan juga keju. Nah, sekalian aku mau sharing kalau sonai sosis premium lagi ada gaspol party snack smart win bake. Jadi kalian bisa dapetin mobil listrik dan hadiah menarik lainnya. Cara ikutannya kalian bisa langsung screenshot ini aja. Oke, lanjut masak. Setelah tomatnya layu, tambahin sedikit air, seasoning menggunakan lada dan penyedap rasa. Terakhir tinggal tambahin scramble egg-nya lalu kita aduk hingga tercampur rata. Dan jadi deh, ini dia telur tomat menu sarapan favorit Pak Su. Ini dia tuh langsung happy banget dimasakin menu kesukaannya. Kalau kalian penasaran sama rasanya gimana, langsung aja recook di rumah sekarang. Ini tuh salah satu makanan yang lumayan sering aku buat kalau tengah malam tiba-tiba craving pingin makan sesuatu. Just langsung aja temenin aku masak. Nah, ini pertama aku mau rebus dulu minyak setengah matang. Setelah itu lanjut kita tambahin 100 ml susu full cream dan kita masukin juga bumbu minyak. Nah, ini tinggal diaduk rata. Kalau udah kita masukin juga 1 bungkus Kenzler bakso yang udah dihancurin kayak gini. Aduk rata lagi and last but not least masukin 2 slice keju quick melt. Nah, supaya looksnya makin cantik, ini aku mau tambahin nori dan 2-3 bungkus bakso Kenzler karena ini tuh bakal jadi makin pedas pakai bakso gochujang. Dan ini tuh produk baru ekstra pedas level 15 dengan saus gochujang Korea. Dan ini dia mie bakso pedas Korea yang siap disajikan. Jujur, emang tengah malam tuh enaknya makan makanan yang pedas-pedas. Terus ini karena ada tambahan baksonya, mie pedas Korea ini tuh jadi 3 kali lebih pedas dan pedas. Manis baksonya juga cocok banget buat jadi teman makan mie pedas Korea. Bener-bener makin pedas karena pakai bakso gochujang ini. Just recreate hack ini di rumah dan jangan lupa tag aku. Hari ini ayo temenin aku bikin cemilan favoritnya Pak Su. Sebenarnya ini tuh bisa beli, cuman kalau bikin sendiri rasanya tuh jauh lebih enak. Menu yang akan aku buat hari ini tuh adalah dimsum mentai. Jadi pertama kita buat dimsumnya dulu. Tinggal haluskan udang dan ayam menggunakan chopper. Setelah itu tambahin bahan lain yang udah aku tulis di layar. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal aduk aja hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah itu kita bentuk dimsumnya satu persatu. Setelah dibentuk, langsung aja kukus dimsumnya selama kurang lebih 15 menitan. Lanjut, sekarang kita buat saus mentainya. Ini tuh mayonnaise dari Mamayo. Menurut aku Mamayo ini yang creaminya paling pas dan rasa manis gurihnya juga pas. Nah, ini kita tinggal campurin aja Mamayo, saus sambal, saus tomat, kecap asin dan minyak wijen. Aduk-aduk lalu tambahin tobiko dan aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Masuk ke step terakhir, ini kita tinggal tuangin aja saus mentainya ke atas dimsum dan bisa langsung kita toast. Oh iya, resep ini juga itu bisa kalian jadiin ide untuk jualan dimsum mentai. Modal cuma 10.000, per porsinya 4 pieces. Lihat kan, mayonya itu nggak cair waktu dicampurin ke dimsumnya. Ini sih bener-bener dimsum harga kaki 5 tapi kualitas bintang 5. Yang bikin enak itu sebenarnya mayonya. Bener-bener cocok banget buat bikin dimsum mentai kayak gini. Jadi cus langsung recook menu ini dan jangan lupa tag aku.
Hari ini aku mau bikin cireng isi cemilan favorit Pak Su lagi. Tapi kali ini agak beda karena aku pengen bikin versi big size-nya. Nah, seperti biasa kita akan bikin isiannya dulu. Pertama kita rebus dulu daging ayam dengan bumbu aromatik. Kalau udah kita tinggal suir aja ayamnya seperti ini. Lanjut bikin bumbu halusnya. Untuk bahannya aku udah tulis di layar. Setelah dihaluskan kita tinggal masak bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Biar makin wangi, jangan lupa tambahin irisan daun jeruk. Tambahkan juga 100 ml air, lalu seasoning menggunakan gula, garam, dan penyedap rasa. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah pas tinggal masukin aja ayam yang udah disuir, lalu kita aduk hingga ayam dan bumbunya berbalur rata. Oke lanjut, sekarang kita akan bikin kulit cirengnya. Tinggal campurin semua bahan, lalu siram menggunakan air mendidih. Nah ini tinggal diaduk menggunakan spatula. Kalau udah agak dingin, kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya kali seperti ini. Oke, masuk ke step terakhir. Ini kita akan bentuk cirengnya. Karena kita mau bikin versi gedenya, jadi ini kita kasih isian yang banyak banget. Make sure nutup adonannya itu yang rapat, supaya nanti waktu digoreng gak ada bagian yang bocor. Nah make sure gorengnya itu di api sedang supaya matang sampai ke dalam. Kalau udah bisa langsung disajikan. Nah ini dia penampakan cireng megalodonnya. Super gede banget, dan ini isiannya aku sengaja banyakin supaya makannya itu jauh lebih puas. Asli ini aku makan setengah aja udah kenyang banget. Pokoknya yang belum coba resep ini langsung aja recook di rumah. Kalau biasanya masakin makanan favorit Pak Su, hari ini aku lagi pengen masak makanan favorit aku. Nah, jadi menu kali ini tuh adalah seafood saus Padang. Pertama kita bersihin dulu persifutannya. Untuk seafoodnya di sini aku ada pakai kepiting, udang, dan kerang. Untuk kerangnya di sini aku mau rebus dulu menggunakan air dan garam sampai mendidih. Kalau udah, sekarang kita akan lanjut bikin bumbu halusnya. Bahannya tinggal ikutin aja yang udah aku tulis di video. Nah, ini kita tinggal masak aja bumbu halusnya sebentar, lalu kita tambahin potongan bawang bombay. Lanjut dimasak hingga bumbunya matang merata. Kalau udah, sekarang lanjut kita tambahin air secukupnya, lalu tambahkan juga persausannya. Aduk hingga rata, lalu seasoning menggunakan gula dan garam. Nah, di sini aku juga tambahin kocokan telur supaya nanti kuahnya itu jadi jauh lebih enak. Oke, ini tinggal dikoreksi rasa aja. Kalau rasanya udah pas, terakhir tinggal masukin aja semua seafood dan jagungnya. Kalau udah, ini kita tinggal aduk aja hingga kuahnya meresap dan semua seafoodnya matang. Oke, finally ini dia seafood tumpah yang udah jadi. Lihat deh, ini tuh kuahnya udah kelihatan medok banget. Dan jujur, setelah cobain banyak resep, kayaknya ini tuh resep terenak yang pernah aku buat. Buat kalian yang selalu makan seafood tumpah di luar, cobain deh bikin sendiri di rumah pakai resep ini. Pokoknya aku jamin kalian pasti bakal ketagihan.